Haleluya, beri tepuk tangan yang besar buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Selamat pagi Overcomer. Saya berdoa setiap saudara hari ini rindu akan firman Tuhan. Wow, makin saudara menua, makin saudara tahu bahwa firman Tuhan itu sangat indah, sangat hidup, dan luar biasa. Nah, hari ini saya pengen saudara menangkap. Di bulan kemarin ada pesan Tuhan yang berkata begini. Di bulan ini aku menyelidiki apa yang tersimpan di hatimu, kata firman, kata di dalam sebuah penglihatan yang Tuhan berikan bagi Overcomer. Di bulan ini di mana apiku menerangi kedalaman hatimu. Di bulan ini aku menyelidiki apa yang tersimpan di hatimu, apa yang terselip di jubahmu, dan apa yang timbul di pikiranmu. Bulan di mana aku mengenalmu dan engkau mengenalku. Apa? Di mana aku Nah, bagaimana yang membuat Tuhan tidak bisa? Kok bisa Tuhan kan maha indah, maha adil, justify, maha tahu, omnipresent. Kok bisa dia tidak mengenal kita? Dia hanya bisa mengenal kita sebatas kejujuran kita. Semua yang saudara tidak akui di hadapan Tuhan will stay there forever. Misalnya contoh saudara berkata, Tuhan aku ini suka curiga sama orang karena pernah trauma dibohongin dan tidak pernah diakui di kaki Tuhan. It will stay forever. It's becoming a tree and one day it's becoming harvest. Aneh ya, kita berpikir, oh Tuhan kan tahu hati saya. Iya, kalau engkau mengakui kesalahanmu. Nanggap. Saudara, saya mau berkata, apakah Tuhan bisa mengubah Saul? Bisa mengubah Saul? No. Kenapa? Dia berkata apa? Aku begini karena rakyat meninggalkanku. Dia tidak pernah mengakui. Itu membuat Tuhan tidak bisa mengenal saudara dan saya. Misalnya Anda berkata, ada firman Tuhan katakan, engkau misalnya sombong, misalnya contoh kecil saudara, dan kamu di bangku berkata, enggak tuh, biasa aja. Tuhan tidak bisa mengenalimu. Dan dikatakan, dan engkau mengenalku, hamba-hambaku. Nah, ada kedua yang Tuhan taruh di bulan ini dan bulan tahun ini. Dikatakan gini, dikatakan ya, jangan pedulikan apa yang terlihat oleh manusia. Seringkali kita ini nggak bisa jadi kita karena apa? Takut orang lihat, takut orang tahu. Nah sekarang saudara, misalnya orang tahu kesalahanmu, apa sih yang bisa orang lakukan? Ya paling mereka tahu gitu. Betul gak saudara? Tapi dikatakan gini, jangan pedulikan apa yang manusia lihat, namun jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dan dikatakan, jangan biarkan telingamu menebal dan sulit mendengar. Sebab celakalah orang yang hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketika kalian memilih untuk menjadi bebal, maka beberapa kalian akan terkejut dengan melihat siapa diri kalian yang sebenarnya. Seperti yang tadi saya katakan, apa yang tidak pernah diakui dan dibawa di kaki Tuhan, it will stay forever. Anda pernah lihat gak ada orang udah benar-benar mungkin nyebelin, ngeselin, tapi gak merasa ngeselin? Pernah ngalamin gak? It will stay forever. I'm sorry, my voice lagi radang saudara. Oke. Nah dikatakan gini, untuk mengembalikan rasa takut dan kegentaran akan aku di tengah-tengahmu. Gereja butuh ini loh. Kenapa Anda cuma datang ke gereja dengan bawa diri? Karena Anda berpikir Tuhan gak lihat apa-apa. Anda berpikir, oh pelayanan ya bisa, pokoknya ini saya, terima saya apa adanya. No. Saudara, pada waktu Anda datang ke gereja Overcomer, Anda harus pengen kenal lewat firman siapa dirimu.
Karena Alkitab katakan ada di hari terakhir nanti orang pada terkejut. Kan aku udah usir setan atas namamu, udah pegang sound system, udah khotbah, jadi gembala, jadi choir. Kenapa engkau tidak mengenal aku? Yang tadi itu aku ngomong. Semua yang tidak saudara akui, it stay forever. Kenapa firman Tuhan mulai membuat Anda ngantuk dan jenuh? Karena Anda nggak pernah merasa itu buat Anda. Nangkep ya? Kenapa orang kasih mula-mula itu indah di hadapan Tuhan? Coba kalau Anda baru bertobat di hadapan Tuhan, mungkin 5 hari lalu, 5 bulan yang lalu, setiap firman Tuhan itu udah gak ada saringannya, udah masuk, oh iya benar itu aku tuh, oh iya benar itu aku. Oh. Tapi pada waktu Anda mulai pelayanan, pengetahuanmu mulai banyak, kamu mulai bisa memilah dan memilih di mana, oh itu bukan buat aku, oh ini kurang nyaman, oh ini aku, oh ini buat dia. Itu yang disebut telingamu mulai menebal. Makanya saya berkata saat teduhmu harus lebih besar daripada pelayananmu. Amin. Karena di saat teduh Tuhan seringkali ngomong dengan whisperingnya. Nak, akui. Nak, ucapkan. Nak, kamu ini. Nah kalau penasehat ajaib aja udah gak bisa mengubah kamu, maka kamu akan ke gereja berkata ke gereja lagi. Gak ada sebuah excitement berkata, Tuhan ngomong dong sama aku. Berbicara ubah aku Tuhan. Maka akan sangat berubah dari apa yang namanya familiarity menjadi rasa haus dan lapar akan Tuhan. Pada waktu saya baca buku satu buku Rick Joyner dan buku Bishop Dag, saudara. Itu semua kayak, oh itu saya tuh. Waduh itu saya. Kadang-kadang saya tutup bukunya berkata, Tuhan itu saya. Mati deh, Tuhan itu saya, bersihkan saya, Tuhan itu saya. Kamu akan berkata, ini buku apa sih? Dan berkata, ini cocok nih buat ini nih, buat teman komsel nih. Ini cocok nih kalau buat keponakan nih, nanti di sincaan gue kasih nih ayat ini nih. Ada di sini yang share ayat orang berubah? Nggak ada. Sampai kamu berkata, that's me Lord. That's me. Are you there? Mengembalikan rasa takut dan gentar akan aku di tengah-tengahmu. Ini yang gereja hilang. Ini yang gereja harus balik. Makanya judul khotbah saya hari ini, takut akan Allah dan mengenal Dia. Nah dikatakan di Filipi 3 ayat 10 dengan cepat. Filipi 3 ayat 10. Saudara jangan pernah heran kalau orang yang tidak cinta firman hidupnya lumayan baik-baik. Orang yang tanda kutip suka praktek firman seringkali ngalamin cedera. Pernah ngalamin? Orang berkata, Pastor, kenapa sih orang gereja isinya munafik? Ya +1. Sama yang ngomong maksudnya. Pastor, kenapa orang gereja tuh kurang kasih? Iya +1. Sama yang ngomong. Selalu +1 saudara. Pastor, kenapa orang gereja mungkin rada pelit? Ya +1. Kalau setiap orang gereja yang lagi masa penyembuhan proses jalan berobat itu datang ke dokter dengan pengen sembuh, pasti caranya beda acaranya. Tangkap ya saudara ya. Nah saudara coba Tuhan katakan apa di firman-Nya di Filipi 3 ayat 10. Saya akan bacakan di bahasa terjemahan yang lainnya. For my determined purpose is that kegigihanku, kerinduanku, determinasiku, that I may know Him. Pengen mengenal Dia, that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with Him, perceiving and recognizing and understanding the wonder of His person more strongly and more clearly. Aku pengen mengenal Dia dengan progres, dengan sungguh, dengan lebih kenal lagi, lebih dalam dan lebih jelas lagi. Dan dikatakan mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, and that I may so share His suffering as to be
continually transformed in spirit into his likeness even to his death in the hope, dalam serupa dengan dia dalam kematiannya. Alkitab katakan supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. There is a problem di dalam rumah Tuhan, seringkali saya pelajari dalam lewat worshiper, bahwa tidak mengenal Tuhan, one day hidup kekristenanmu akan berhenti di tengah jalan. Nah, coba saudara bayangkan begini analoginya. Anda pergi ke Banyuwangi atau ke Bali kurang lebih 17 jam dengan orang yang tidak kamu kenal. How it's like. Dan orang yang tidak kamu mau kenal juga. How it's like. It will forever. It's boring. Bingung, nggak betah. Tapi kalau coba kamu, you have your first love. Dengan orang yang kamu kenal baik, sahabat, teman, komsel, atau itu segala macam. Pada waktu kamu pergi kurang lebih 17 jam mungkin ke Bali naik bis kota supaya lebih lama gitu. Apa rasanya? Kamu akan ngobrol, kamu akan seru, kamu nggak akan habis topik pembicaraan. Bayangin kalau kamu menikah sama orang yang susah diajak ngomong dan susah diajak kenal, baru 2 menit udah bingung mau ngomong apa. Karena dia nggak bisa jadi diri dia, kamu nggak bisa jadi diri kamu. One day your love emotion will gone. Yang ada adalah communication. Do you believe that? Coba seberapa sih kamu bisa ngomong I love you, I love you, I love you, I love you. Pasti kan ngomong, kita makan yuk, oh kita beresin rumah yuk. It's about long journey communication. Nah, kenapa orang nggak bisa menyembah Tuhan dengan sungguh? Nggak kenal. Nggak mengenal siapa dia. Are you there? Nah, di firman Tuhan ada beberapa tokoh Alkitab di mana murid-murid Yesus dan orang-orang hebat di Alkitab belajar mengenal dia. Coba kita buka di Yohanes 6. Yohanes 6. Yohanes 6. Anda jangan pernah heran kalau orang yang praktek firman gagal 7 kali, bangkit 8 kali. Orang yang gak pernah praktek hidupnya gitu-gitu aja. Di sini siapa yang pernah olahraga gak pernah cedera? Itu namanya beli teh botol di samping lapangan olahraga. Yang olahraga ngapain? Wah mungkin gini, waduh cedera kaki. Wah yang mungkin yang body pump kena ini, kayak pernah kena patella, saya 2 tahun gak bisa body pump sampai hari ini. Dan ini wah kena ininya segala macam. Nah para penonton teh botol ini berkata, oh bagus, go. Kurang ke kanan. Harusnya ke kiri, harusnya nettingnya lebih bagus. Harusnya pakai lob belakang dong, harusnya pakai mungkin nettingnya kurang, harusnya pakai overhead power dong segala macam. Tapi orang yang di pertandingan pasti pernah ngalamin cedera. Ada amin? Jadi jangan heran dalam proses kamu mengenal Tuhan, kamu mengalami cedera. Pasti teman pelayanan. Gitu. Kadang-kadang kamu lihat orang gak senyumin kamu, padahal orang itu juga lagi bengong, baru bangun tidur. Gak pernah tahu kan orang. Karena hidup ini gak bisa semuanya seperti yang kamu mau, standar kamu kan. Orang harus senyumnya begini, giginya 2, harus begini, pendeta harus begini, gereja harus begini. Kan gak bisa seperti itu kan. Dan mengenal Tuhan itu banyak angle di dalam Alkitab. Nah semakin kamu mengenal Tuhan, kamu menyembah bisa nangis, bisa ketawa, bisa loncat. Because you have different feelings. Are you there? Penting sekali mengenal Tuhan. Nah salah satunya di Yohanes 6 ayat 5-7. Tuhan mengajarkan Filipus mengenal dia di dalam kekurangan. Jadi salah satu yang Tuhan training dalam hidup kita mengenal dia di dalam apa? Lembah. Mengenal Tuhan di dalam lembah. Mengenal Tuhan di dalam keterbatasan. Pernah gak ada yang ngalamin? Saya yakin banyak yang ngalamin. Nah itu adalah bagian dari mengenal Tuhan.
Yohanes 5 ayat 7. Ketika Yesus memandang sekeliling dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, dia langsung udah tahu nih. Si Filipus ini ikut dia tanpa iman. Lihat mukjizat tapi nggak pernah mengalami mukjizat. Yang susah dalam kekristenan apa? Tahu, lihat, dengar mukjizat atau ngalamin mukjizat? Ayo. Ngalamin. Coba yang kemarin kan ada yang ngalamin. Wah, gigih datang ke gereja dengan kesleo misalnya. Terus ada yang sakit gigi dan tanda kutip imannya teguh misalnya. Atau apapun yang mungkin lagi ngalamin apa dan pas di gereja disembuhin Tuhan. Proses ngalaminnya apa? Sakit gak? Sakit. Tapi setelah kamu gigih, kamu disembuhin, kamu jadi mengenal. Oh, jadi kenal dia. Nah yang mahal tuh itu. Nangkep. Dan Tuhan tahu nih Filipus ini, dia ngomong begini. Yesus memandang sekeliling dan melihat. Seperti mungkin Yesus lagi berdiri di tempat sini, lagi lihat. Dan melihat overcomer dan orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya semua. Tapi dia ngomong begini, berkata lihat kepada Filipus. Tiba-tiba dia cuma sebut nama. Dia ngomong misalnya ke satu, misalnya ke Ricky. Dan dia berkata gini, Ricky, di manakah kita akan membeli roti? Contoh jangan roti lah. Kamu udah bisa beli roti. Di manakah kita akan bayar gedung lagi 1 M tahun depan duitnya? Duitnya di mana? Misalnya. Dia ngomong ke satu orang ini. Kenapa dia nggak ngomong yang lain? Dia pengen beracara dengan orang ini. Makanya Anda lihat di overcomer kesaksiannya pindah-pindah kan? Ya. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk apa? Mencobai. Kalau dalam Inggrisnya mentes hatinya. Mentes hatinya. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi Filipus ini lagi diajar Tuhan untuk mengenal dia di dalam keterbatasan panca inderanya. Sekarang Anda ikut Tuhan, kenapa Anda bisa ngalamin gagal, gugur imannya? Karena semua panca indera saudara, Anda ikut Tuhan cuma sebatas logik saudara. One day pertandingan imanmu akan gugur. Anda akan diajar Tuhan mengalami apa yang namanya kenekatan di dalam iman. Are you there? Dan di situ kamu belajar, oh jadi kenal Tuhan. Saudara, dari mana saya ngalamin ini? Saudara, untuk uang dulu 200.000 aja saya butuh beriman. 200.000 loh saudara. Saya masih ingat dulu saya latihan vokal, saya nggak bisa lanjut ke level 2 karena nggak ada uang, jadi di level 1 doang. Lagu terakhir yang saya nyanyikan di kelas vokal itu seperti rusa rindu akan sungai. Plus butuh duit. Dan saya berdoa, saya berkata, Tuhan saya percaya Engkau memberkati, saya nggak akan ngomong ke orang dan segala macam. Tuhan sediakan uangnya. Dan hari itu kalau nggak salah hari Senin, hari Minggu atau hari Senin saya lupa. Tiba-tiba pada setelah saya bangun tidur, ada orang saya nggak tahu siapa. Mungkin keluarga saya, I have no idea. Mungkin juga mama saya nggak tahu segala macam. Tiba-tiba ada uang masuk karena dulu kamar saya kan ada celah gitu, jadi tinggal dimasukin. Duit jatuh plek 200.000 buat bayar sekolah hari itu. Exactly 200.000. Saya nggak pernah ngomong ke siapapun bahwa saya butuh duit. Dan kadang-kadang apa latihan iman gembalamu? Banyak dari hal yang seperti Filipus, beyond your panca indera. Dalam pada waktu saya masih sekolah, saya masih ingat sekali. Kadang-kadang harus pulang pelayanan itu malam nggak ada bis lagi, jam 10 udah terakhir kalau nggak salah. Terus saya berkata, Tuhan, aku kalau nggak ada bis kali ini bisa jalan kaki nih. Tuhan sediakan satu bis. Dan seringkali hal yang sederhana, bukan KKR besar, bukan dapat berlian 5 karat, enggak. Tiba-tiba ada bis datang di depan dan itu bis terakhir. Hal kecil gak? Ya. Tapi dari situ saya mengenal dia di dalam masa kekurangan saya. Nah, seringkali orang gak mengalami dan menikmati Tuhan di masa kekurangan. Kamu pengennya, go cepat-cepat selesai.
Nikmati Tuhan memelihara engkau di masa kekurangan. Ada amin? Nah saudara, ada tokoh yang kedua. Dengan cepat, namanya Petrus. Dulu buat Petrus, seringkali ngalaminnya bahwa siapa yang terbesar, betul gak? Itu kan problem Petrus kan. Tapi Alkitab jelas katakan akhirnya dia mengenal Tuhan di saat dia mengalami pengampunan. Ada saudara mengalami dan mengenal Tuhan di masa Anda bolak-balik jatuh di dalam dosa. Dan tetap Alkitab katakan Tuhan mengasihi Petrus. Semua pengalaman yang Anda lewati berbeda-beda, bukan untuk ujungnya Anda pahit dengan dia. Kecewa dan imanmu gugur, justru sebaliknya. Membuat saudara mengenal kasihnya. Saya tahu beberapa orang sulit banget keluar dari dosa. Dan setiap Anda jatuh, Anda selalu datang ke bawah kakinya dan berkata, Tuhan tolong aku. Dan di situ kamu mengenal dia lewat kejatuhan dosamu. Dan di situ saya mau katakan Tuhan mengenali engkau lewat kejujuran. Ada amin saudara. Saudara, Petrus baru tahu bahwa ternyata menjadi leader yang besar bukan mendapat mukjizat, itu tanda kutip saya tulis di sini, itu adalah barang yang murah bagi surga. Tapi at the end of the road, apa yang Petrus dapatkan? Hatinya. Di tengah kegagalan, pengkhianatan, semua perjalanan rohaninya, ujungnya dia ngerti hati Tuhan. Makanya dia berkata, Peter, do you love me? Pernah nggak di situ di Alkitab katakan Petrus itu menangis? Never. Tapi peristiwa pengenalan akan Tuhan di titik itu dia berkata, maka sedihlah hati Petrus. Tapi Alkitab katakan di situ dia mengenal Tuhan sampai nggak bisa ngomong dan berkata, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Disitulah pertama kali Petrus membuka hatinya dan membiarkan Tuhan mengenal siapa dia. Bahwa yang di hati Petrus itu jabatan terbesar, karunia, pengen lebih hebat dari orang. Sedangkan Tuhan berkata, kalau kamu mau be the greatest, be the servant. Dan gembalakanlah domba-dombaku. Di situ pertama kali Petrus kenal, oh ternyata Tuhan maunya ini. Butuh nggak mengenal? Butuh. Apa penghalang kita seringkali mengenal Tuhan? Suka lari dari Tuhan. Pernah nggak orang ngalamin? Nggak tahan sedikit menderita, udahlah nggak gereja-gerejaan, langsung pergi 6 tahun baru balik lagi. Maukah saudara pagi hari ini pada waktu Anda mengenal Tuhan, Anda benar-benar gigih, tidak keluar dari jalan-jalannya. Seperti Esther katakan, kalau pun aku mati, ya mati aja. Are you there? Dan dikatakan, suka ikut Tuhan, saya tulis di sini, sesuai jiwa kita. Semaunya kita, seenak tanda kutip, seenak udelnya kita. Kita ikut Tuhan sesuai dengan tali jiwa kita. Itu mah bukan mengenal. Nah, kemarin ada Jesse itu main ke rumah saudara. Dia ngomong begini, Uncle B, aku main game ya. Habis itu aku doa kok. Apakah itu mengenal? Terus gak lama dia keluar lagi. Jadi setiap dia datang dia pengen permission buat apa? Yang dia mau. Uncle B, aku mau pizza. Aku mau telur. Terus dia ngomong, Uncle B, aku mau main lagi. Terus dia bilang, aku mau main lagi, main game yang lain lagi. Nah saya bisa gak ngasih itu? Bisa. Tapi saya tahu nggak, anak ini bukan pengen kenal, butuh doang. Karena dia tahu gamenya itu punya saya. Nah Anda datang ke gereja,
Bisa jadi kayak anak kecil ini. Tuhan, aku mau ini dong, sesuai ini dong. Dan Tuhan berkata, loh, kamu mau minta doang terus tiap minggu atau mau kenal aku? Aku mau happy life dong, aku mau healing dong. Kata Tuhan, itu mah murah. Tapi yang mahal itu, makanya Paulus berkata dengan perseverance, dengan determination, purpose, dengan progressively, dengan deeply intimate, acquainted with Him, perceiving and recognizing, understanding. Itu yang mahal kata Tuhan. Are you there? Dan Abraham juga mengalami hal yang sama. Mengenal Tuhan membuat saudara bisa sampai garis akhir penuh dengan kasih mula-mula. Tapi kadang-kadang orang itu harus ngalamin apa yang namanya titik susah untuk Tuhan memperkenalkan Jehovah Jireh dalam hidupnya. Are you there? Daud mengenal Tuhan bukan di tahta, saudara. Dia mengalami kenal Tuhan saat dikejar, mau dibunuh, dilolosin Tuhan. Dan dikatakan, the Lord is my strong fortress. Itu mazmur dari mana? Dari puisi omong kosong Daud, apa setiap dia ngalamin Tuhan di situ dia jadi kenal. Oh, the Lord is my strong tower. The Lord is my shepherd. The Lord is my reward. Dari mana itu keluar? Of course, kalau orang gereja, umat Tuhan, overcomer atau begitu banyak anak-anak Tuhan pengen kenal harta ini. Of course beberapa orang akan ditempatin Tuhan sebelum diberkati di dalam penderitaan dan penantian, pasti. Supaya Anda mengenal Jehovah Jireh itu seperti apa. Pada waktu Abraham berkata, the Lord is my provider. The Lord is my provider. Minggu depan, pada waktu Anda mengalami perjumpaan dan pengalaman bersama Tuhan berjalan lewat penyakit, lewat penderitaan, lewat kejatuhan dosa, lewat apapun, penyembahanmu dan cara kamu bergereja akan berbeda. Kamu jadi nggak lihat lagi seorang sinterklas yang berkata, aku butuh game dong, aku butuh ini dong, kalau nggak dikasih ngambek dong. Dan anak kecil, ya karena Jesse masih kecil, dia berkata, nggak boleh lagi. Aku bilang, kan mana udah 2 jam, hari ini 1 jam, cukup, saya berkata. Ya tapi habis itu doa, sehingga kita ngalamin nggak? Iya pokoknya kasih nanti habis itu pelayanan deh. Sama kita sebenarnya ujungnya. Pernah nggak Anda mungkin kepala worshiper DNA atau kepala sound system melayani gila-gilaan, nyelip satu, pengen upah. Pas lama nanti sesuatu mulai kesel. Gila udah pelayanan, Tuhan lama lagi. Loh, katanya pengen kenal aku melayani. Makanya di situ dikatakan seringkali ada yang nyelip di jubah. Saya selalu berkata kepada yang pelayanan, kalau Anda melayani di overcomer nggak dapat apa, dapatnya satu, mengenal dia itu cukup. Caranya kadang-kadang lewat dikecewain orang. Oh iyalah, orang tanda kutip orang sakit, orang rumah sakit jiwa semua datang ke gereja kok. Di sini siapa yang bisa katakan who talking who? You know what I mean? Bisa, lu sakit ya? Nah lu ngapain lu ke gereja? Iya kan? Siapa yang bisa who talking who di gereja? Makanya kita kata siapa yang bisa menghakimi sesamamu? Nggak ada. Anda pernah lihat gak orang di rumah sakit lagi nunggu berkata, dasar lu sakit cancer lu, dasar lu sakit pano lu. Pasti kan ngobrol dengan tenang, ngomong, kamu sakit apa? Oh saya udah lama lambung. Dan kamu berkata, kamu sakit apa? Ini conge. Oh iya kan? Nah enak gak kalau gereja environmentnya kayak gitu? Oh kamu ngalamin apa? Oh iya saya masih bolak-balik nih jatuh dalam dosa. Kamu apa? Oh saya masih tamak. Gak ada yang, gila tamak. Aduh pikirannya kotor terus.
Mungkin di connecting room di depan ngomong, yuk sama-sama berobat yuk hari ini. Kita ketemu Jehovah Rafa yuk. Iya kan? Kenapa banyak orang kecewa sama pendeta? Karena Anda lihat fungsi saya. Anda nggak lihat person saya. Yesus tidak melihat fungsi saya. Dia lihat person saya. Nih coba ambil, bukan jubah, jaket saya. Ambil jaket saya. Udah kebanyakan di perjanjian lama jubah. Pegang. Ini bukan saya. Coba saya pakai ya. Bagus ya? Keren, wah pendeta gila, khotbah, kudus segala macam. Tapi saya mau ngomong ini bukan saya. Ini jaket saya. Ini saya. Kalau kamu lihat ini ya pasti dong, oh, pendeta segala itu fungsi saya. Tapi ini bukan saya. Saya itu beri itu Senin sampai Minggu tanpa ini. Yang dilihat Tuhan bukan ini. Saya yang masih bertumbuh, dibersihkan, bertobat from glory to glory itu ini. Nah iblis pengen jemaat Tuhan pecah atau menghakimi mungkin pemimpin atau sesamamu karena lihat apa? Ini. Loh. Kalau Tuhan lihat ini, Daud jangan dipilih. Setuju? Kalau Tuhan lihat ini, si Musa pembunuh itu nggak dipilih. Karena Tuhan lihatnya ini sebelum ada ini. Kenapa kamu susah mengasihi karena ada titelnya? Kok orang Kristen? Ya orang Kristen itu ini. Tapi ini. Pribadi lepas pribadi. Jadi yang Tuhan mau kenal apa? Bukan ini. The real me. Tuhan keberatan nggak kamu mengenal dia sebagai mukjizat, giver, segala macam, nggak keberatan. Tapi kalau kamu pengen lebih, Tuhan pengen kamu mengenal dia secara pribadi. Di sini siapa yang sudah baca buku hatinya, perjanjiannya dan semua sampai habis? Masih 2/4. Baca, beli, pinjam. Kalau pinjam nggak apa-apa juga. Baca satu-satu. Orang anak sekolah minggu udah ada yang 2 kali baca buku hatinya. Ya, jangan kalah sama mereka. Nah itu mengenal dia. Tapi ada yang kedua, saya dengan cepat mengenal kekudusannya. Loh kalau kamu mau kenal saya, nggak bisa ngomong kenalnya shalom. Kamu juga harus kenal juga, jangan, don't do that. Nangkap gak? Siapa di sini yang mau kenal orang cuma sekedar, yuk kita ngopi, gas. Kita kemana, gas. Itu bukan the real orang. Orang kayak gitu gampang didapat gas. Zaman sekarang kan oke, gas. And mari kita coba kenal sebelum kita percaya sama kudus, kekudusan Tuhan seperti apa. You will be amazed. Kita buka sebentar di 2 Samuel 6. Terakhir. Pastor, kapan kita nyampe mengenal Tuhan? Terlalu beyond understanding. Tidak akan pernah sampai. He's beyond measure. Anda yang berteman dan menikah aja kan kadang-kadang suka surprise kan. Kok gue gak kenal lu ya? Yes, itu manusia apalagi Tuhan yang begitu besar. Di 2 Samuel 6, saat Tuhan memperlihatkan kekudusannya sama overcomer, banyak orang tuh lihat Tuhan satu arahnya.
Nanti saya mau kasih ajarin ke saudara-saudara nangkep bahwa indah sekali kekudusannya. 2 Samuel 6 ayat 9. Coba ya. Ya, are you there? Ya. Ayat 3, mereka menaikkan tabut Allah ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dua anaknya, Uza dan Ahio. Bukan Aryo ya, Ahio. Anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakhon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu membunuh dia karena keteledorannya. Ia mati di sana dekat tabut Allah. Saudara, ini sebuah peristiwa yang masih menjadi sebuah tanda tanya. Kenapa Tuhan begitu menyambar Uza? Saya mau katakan ini adalah waktu di mana Tuhan menyatakan kekudusannya kepada seseorang. Tapi Alkitab katakan, kenapa Uza bisa dibunuh Tuhan hari itu? Teledor. Menganggap remeh. Dan saya yakin itu keluar dari hatinya. Nangkap saudara. Keluar dari hatinya, teledor. Nah, di zaman kekudusan Tuhan di Overcomer zaman ini, semua worshiper itu jadi contoh sama king, para warrior dibersihkan Tuhan, gak pernah habis-habis. Suatu saat mata jiwa saya pernah titik ngomong gini, ih capek ya. Tapi pada waktu ada satu titik di mana mata iman saya terang dan berkata, ih senang banget loh dibersihin Tuhan. Sebelum saya mati, terima kasih Tuhan. Engkau memperlihatkan siapa sebelum di hari penghakiman nanti, terima kasih Tuhan. Sebuah privilege, sebuah gereja itu dibersihkan oleh tangan Tuhan sendiri. Mungkin for some of you like, ya whatever, ya. Tapi buat saya yang sampai hari ini terus belajar mengenal Tuhan, wah nggak semua orang ngalamin pendidikan Tuhan. Kalau saudara datang dan pulang dengan hati yang sama, Anda tidak mengalami pendidikan Tuhan. Tapi pada waktu sebelum pulang Anda mengalami sesuatu yang nancep di hati dan kamu mau pulang, Allah sedang mau mendidik engkau. And that's beautiful. Are you there? Dan Alkitab katakan bahwa Uza melihat tabut Allah kurang lebih 20 tahun. Jadi ini anggota gereja yang sudah melihat kebaktian, khotbah, nyanyian ke Overcomer 20 tahun. Mungkin kita let's say 20 tahun ke depan. And nothing change. Nothing change. Kalau saudara teledor, tanda Anda tidak mau dibentuk oleh Tuhan, Anda akan melihat kekudusan Tuhan di sisi ini doang. Come on, hang on. We almost there. Saya sampai hari ini belajar, tanda kutip kalau di penglihatan berkata, belajarlah gigih seperti gembalamu. Saudara, ada begitu banyak yang behind the curtains yang saya tidak ngomong ke saudara. Like hari Sabtu saya belajar bagaimana menunggu di kaki Tuhan 4 jam lebih. Hanya menyembah. Dan bingung mau doa apa. Hanya berbahasa roh menyembah, berbahasa roh 4 jam. Dan like malam sampai jam 5 pagi saya kena coughing yang parah tanya. Saya nggak mau minum Kodipron karena bisa saya nggak bangun tidur untuk kebaktian, bangun tidur jam 1 siang nanti. Saya nggak bangun, saya nggak minum obat supaya bisa kebaktian, tapi coughing sampai jam 5 pagi. Dan Tuhan nggak banyak sembuhin loh. Saya cuma duduk di kasur, saya berkata terima kasih kau baik, kau gunung batuku, engkau sukacitaku, Tuhan kau luar biasa, engkau indah, terima kasih, the joy of the Lord is my strength. Apa yang membuat Tuhan mengenal gembalamu? Bukan ini. Shalom saudara-saudara, kata Tuhan,
put off. I want to know you, the real you. When you facing something, what is in your heart? I want to see that. Aku mau lihat itu. Kamu kira saudara, seorang hamba Tuhan, wah tiba-tiba langsung Tuhan sembuhin kayak yang main bola, ankle-nya datang ke homecoming disembuhin. Kaki kanan saya 2 hari lalu kena robek kaki kiri saya karena mungkin olahraga. Makanya saya berkata, memang ya kemalangan orang benar banyak ya, saya berkata. Orang malas nggak ada ngalang-malangnya. Coba Anda lihat orang malas mageran Netflix terus, makan popcorn 2 kilo, ada malangnya? Nggak ada malangnya. Paling cuman gendut. I'm not bullying because you are what you eat. Tapi orang yang olahraga pasti ada momen cederanya. Orang yang melakukan final pasti ngalamin gagal, capeknya, letihnya, bangkit lagi, 8 kali bangkit lagi. Pasti ada titik itu. Tapi yang membuat Tuhan mengenal saya pada waktu saya nggak ngalamin apapun, saya nggak ngalamin minyak ngalir di kaki, tiba-tiba flu saya sembuh, radang saya sembuh. Hari Selasa saya masih keluar darah kok di dalam itu sebelum saya doa. Tahu kenapa saya selesai pendo, saya berkata, saya cuma takut saya dilewatin Tuhan hari itu. Saya takut Anda dilawat Tuhan, tiba-tiba gue di rumah lagi nontonin, aduh coba gue datang. Kata Tuhan jangan coba datang dong gitu. Tapi saya nggak pernah pakai gini, oh Tuhan juga ngerti kan udah gembala. Enggak, saya nggak pernah ambil posisi itu saudara. Karena saya percaya cintanya Tuhan ke kamu sama aja kayak saya. Nggak ada yang khotbah lebih dicintai, kamu nggak dicintai, sama. Merangkak hambanya harus sama buat saya. Karena kehambaan menyelamatkan saya. Are you there? Dan Uza teledor 20 tahun kebaktian di depan tabut Allah, nothing happen. Kekudusan Allah diresponi dengan keteledoran, menganggap remeh. Nggak akan mengubah apa-apa dalam hidup saudara. I tell you. Kamu akan masuk ke dalam kebosanan dan kejenuhan rohani. If you're only seeking a miracle. Tapi saya pengen saudara menangkap sesuatu. Ayat 8. Hari peristiwa itu saya pernah bagikan, Tuhan ingin mengajar Daud. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan dan katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku. Dikatakan apa? Daud menjadi takut kepada mengenal Tuhan cukup? No. Orang yang hanya berhenti mengenal Tuhan, tidak masuk dalam takut akan Allah, one day Anda akan menganggap remeh Tuhan. Dan Anda berkata, oh Tuhan baik, oh besok bisa lah, oh Tuhan pasti ampuni, oh besok bisa lah, oh Tuhan baik. Mengikut Tuhan sesuai jiwamu. Buat Jesse, kalau saya kasih ciki coklat, buat dia saya baik. Tapi kalau saya berkata no, is enough, buat dia pasti aku nggak baik. Padahal dia harus tahu bahwa saya sangat baik dengan melarang dia makan coklat 1 dus misalnya. Jadi kalau Tuhan lagi nggak kasih sesuatu sama saudara, apa yang dia lakukan? Dia sedang baik sama kamu. Siapa bilang orang berkata, oh aku diberkati Tuhan baik. Iya, tapi ada another baik. Kalau dia nggak kasih sesuatu yang kamu mau, dia juga baik. Are you ready? Nah,
Saya harus ajarkan ini supaya saudara nggak salah sangka kekudusan Tuhan itu mengekang, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh ke Bali gitu. Kalau kamu ketemu Tuhan, rasa dunia makin hilang. And I feel it. Pastor, saya kok ketemu Tuhan, rasa dunia makin haus, nggak beres berarti. Salah ketemu. Setuju Pak Wilki ya? Kalau kamu saat teduh rajin, makin jatuh cinta sama Tuhan, malah pengen A, B, C, D, segala macam. Berarti salah, ada yang salah. Pas saya Heaven Invasion, dulu saya punya 1000 permintaan. Pas Heaven Invasion jadi tinggal mungkin 10 permintaan. Kadang-kadang doa cuma nyembah Tuhan aja sih. Kadang-kadang saya 4 jam doang gak ngerasa apa-apa, 2 menit nangis dan remuk saya berkata, Tuhan, help me. Help me to see you. Help me to feel you. I know Engkau yang buat supaya aku gak ngerasa, supaya aku makin indah dan teruji cintanya. And then I will do it. The more I don't feel anything, the more I know you are there. Ayat 11. Tabut yang sama, gereja yang sama, hasil yang berbeda. Anyway, ini Lohanko dijualin kan? Ini ada Lohanko dijual tanpa gula, low GI. Aman buat diabetes. Approved by pastor. And ayat 11. Kamu kalau orang lagi melakukan firman pelayanan dan kamu lagi not in good condition, pengen cepat sembuh atau pengen kabur dari Tuhan. Waktu hari Sabtu tiba-tiba saya lihat IG Jeffrey lagi olahraga, dan saya berkata sama Dani, ayah aku harus sembuh, Senin saya harus olahraga, at any condition, at any price, saya berkata. They cannot defeat me, saya berkata. I'm the preach the gospel. Dan itu yang saya lakukan setiap ada orang mengalami itu, saya berkata, Lord, I want more, I want more. I want more, I want more of you. Ayat 11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Yang satu 20 years di depan tabut Allah. Yang satu baru 3 bulan. Dan Alkitab katakan Allah memberkati Obed-Edom. Di dalam kekudusan Tuhan selalu mengalirkan 2 hal ini. Overcomer, pilih. Jangan gembalamu yang pilih. Mau jadi Obed-Edom atau Usa? Apakah tabutnya berubah? Tiba-tiba dari kotak jadi segitiga? Apakah tiba-tiba dari tabut keluar sinar? Alkitab katakan. Apakah tiba-tiba jam 12 malam dia terbang dan getar? Kebanyakan nonton film Conjuring berarti. Enggak ada yang berubah di tabutnya. Allah enggak berubah. Allah hanya mengalirkan, listen carefully, apa yang keluar dari hatimu. Kalau saya boleh berkata, usaha, sayang sekali tabut di depan mata gak ngalirin apa-apa dalam hidupmu.
Tapi ada si satu pencuri urapan yang namanya Obed-Edom. Baru 3 bulan dititipin. Dan Alkitab katakan Allah memberkati dia. Dan itu membuka mata Daud. Tadinya dia berkata dia marah dengan kekerasan kekudusan Allah. Tapi dia kebuka, loh kok di tangan Obed-Edom gak mati. Malah Allah memberkati. Oh, dia ganti shifting mindsetnya. Berarti ada yang gak beres dengan dulu cara kita men-treat tabut Allah. Tutup Alkitabmu. Kita mau perjamuan kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.